Sekar Handicraft merupakan bisnis yang bergerak di bidang kerajinan handmade, terutama untuk kerajinan anak-anak sekolah dan mahasiswa. Sekar Handicraft didirikan oleh ownernya yaitu Ibu Rohayati pada tahun 2014 silam dan masih eksis sampai sekarang nih. Nah, tujuan didirikannya Sekar Handicraft ini bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan ya teman-teman. Ibu Rohayati bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif daerahnya agar masyarakat sekitar yang mau bekerja sama juga bisa mendapatkan income tambahan dari keberadaan Sekar Handicraft ini. Tidak hanya keuntungan untuk masyarakat sekitar, Sekar Handicraft juga bertujuan untuk menambah atau membagikan ilmu untuk anak-anak sekolah dan mahasiswa dengan jalur ekskul atau kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Nah, kami berkesempatan untuk mengunjungi galeri sekaligus mewawancarai nih owner dari bisnis Sekar Handicraft ini, yaitu Ibu Rohayati yang berlokasi di Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara. Jadi Bu, kenapa dicetuskan membuka galeri Sekar Handicraft ini? Nah, awalnya iseng sih karena hobi. Akhirnya hobi itu saya letakin aja, saya buat, saya letaki, akhirnya menjadi sebuah ini kok bagus untuk galeri ya. Nah, itu di awalnya. Kegiatan seperti apa yang biasanya dilakukan di galeri Ibu ini? Banyak. Kegiatan itu kita sering adakan setiap minggu. Kalau untuk anak sekolah itu hari-hari anak sekolah. Di jam-jam anak sekolah, mereka ada ekskul dari sekolah. Kita sebarkan brosur bahwasanya kita ada pendidikan untuk setara anak sekolah. Nah, kita sering adakan pelatihan, membatik, macam-macam deh. Wah, seru juga ternyata punya galeri dari yang awalnya cuma iseng-iseng buat tempat naruh kerajinan, tapi sekarang bisa berguna untuk display produk usaha dan juga jadi tempat kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Kalau dilihat-lihat, banyak produk dari Sekar Handicraft ini yang menggunakan beberapa bahan daur ulang nih, seperti kain, kertas, ataupun plastik bekas. Kira-kira produk seperti apa ya yang biasanya diproduksi oleh Sekar Handicraft ini? Kebanyakan saat ini kita lagi recycle ya. Recycle itu adalah pengolahan limbah. Bagaimana kita menyelamatkan bumi dengan cara merecycle atau mendaur ulang kembali. Artinya kita memperlambat. Nah, itulah yang kebetulan saya bergerak di BLH Badan Lingkungan Hidup, dan teman-teman saya kebanyakan bergerak di bank sampah. Jadi sampah-sampah itu harus dikumpulkan gitu Bu, dari teman-teman. Iya, itu Atau ide dari baratnya. Kalau bank sampah itu kan mereka menabung ya. Iya. Kalau orang menabung itu pakai duit. Nah, ini enggak pakai sampah. Nah, kadang-kadang kita buat sampah itu punya nilai jual. Bagaimana sampah itu kalau dijual kayak kemasan itu kan nggak laku di butut. Iya. Nah, itu terurainya di bumi itu selama 360 tahun. Bayangin, kita aja usianya cuma 60 tahun ya kan. Bagaimana kita bisa mengolah sampah itu lebih lama kita produksi. Nah, itulah caranya kita merecycle-nya, mendaur ulang kembali menjadi produk-produk. Nah, alhamdulillah produk di Sekar Handicraft ini multi talenta ya. Kita ada bahan daur ulang, ada batik, macam-macam deh. Apa yang diminta orang ya udah ngerjain aja. Widih, hebat juga ya ternyata Sekar Handicraft ini. Barang-barang yang nggak digunain aja bisa jadi produk yang bernilai harganya. Terus gimana ya cerita di balik hebatnya Ibu Rohayati dalam membangun usaha Sekar Handicraft ini? Itu dukanya tuh banyak ya. Kita sering dapat persaingannya gini, persaingan yang kadang-kadang nggak sehat, saling menyikut kan begitu. Tapi alhamdulillah sejak 2014 Sekar Handicraft ini stabil artinya walaupun banyak rintangan dari sana dari sini, kita tetap enjoy aja. Alhamdulillah ya sampai sekarang masih ada aja pemasaran. Walau sempat kemarin itu collab itu setelah COVID, bahkan COVID itu kita mencuat tinggi. Mencuat tinggi karena waktu itu kita produksi masker. Nah, jadi masker kan dibutuhin ini. Butuh banget. Insya Allah waktu COVID itu kita omsetnya malah meningkat. Setelah COVID baru agak menurun. Kita sempat setahun vakum karena saya fokusnya di UMKM-nya.
bantu teman-teman. Iya. Jadi Sekar Handicraft saya abaikan. Nah, inilah kita akan mulai muncul dengan produk-produk terbaru. Jadi sukanya apa, Bu? Nah, sukanya banyak ya. Sukanya itu banyak teman, banyak relasi. Bahkan kadang-kadang kita ini ya, terutama kita sering jalan gitu, sampai saya sekarang di Handicraft tuh jadi kebetulan saya adalah salah satu narasumber untuk kerajinan tangan. Ya alhamdulillah sampai udah keliling Indonesia lah, itu sukanya ya kan. Kalau boleh tahu kemana lah itu? Wah, Keluar macam-macam. kota. Iya, kita ke Bogor, Bandung, Jawa, Bali, sampai keliling lah. Kebetulan saya narasumber, saya ngadakan pelatihan di sana, dan saya sebagai narasumber untuk pelatihan seperti membatik, recycle-nya, macam-macam apa yang diminta mereka. Jadi sekarang Sekar Handicraft ini masih merintis lah kan, Bu? Kalau merintis enggak. Kalau merintis kita kayaknya enggak, kata merintis itu udah enggak ada lagi. Hanya ingin membangkitkan kembali, mengkuak kembali bagaimana Sekar Handicraft tuh. Sekar Handicraft sebenarnya udah punya nama, hanya dikarenakan 2 tahun ini saya fokus ke UMKM, jadinya agak tergerus sedikit lah. Tapi insya Allah berkat bantuan adik-adik semua, mohon kerjasamanya lah ya kan, bisa membangkitkan kembali bagaimana Sekar Handicraft ini ke taraf yang lebih baik. Amin. Ya kan, bisa diperkenalkan lebih luas lagi, itu saja. Ternyata banyak cerita di balik jatuh bangunnya Sekar Handicraft ini ya teman-teman. Kita harus lebih aware dan yakin kepada produk-produk lokal seperti Sekar Handicraft ini, agar produk lokal kita bisa semakin berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Demikian liputan Sekar Handicraft dari kami mahasiswa UMA jurusan Ilmu Komunikasi, undur diri, bye. Sekar Handicraft, yes, okay.